Sekolah seharusnya jadi tempat paling aman, ruang belajar, mendidik, dan menanamkan nilai. Tapi bagi Agus Saputra, seorang guru SMK di Tanjung Jabung Timur, Jambi, ruang kelas justru berubah jadi tempat luka yang dipendam bertahun-tahun, sampai akhirnya meledak dan mengubah hidupnya. Agus bukan guru kemarin sore. 15 tahun mengabdi, ia memegang satu prinsip. Guru harus menahan emosi, jadi teladan, dan mendidik dengan sabar. Namun siapa sangka, kesabaran itu justru dibalas perundungan. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Selama 2 hingga 3 tahun, Agus mengaku menjadi sasaran ejekan verbal dari murid-muridnya sendiri. Bukan satu orang, melainkan hampir satu kelas penuh. Seluruhnya siswa laki-laki. Ia memilih diam, bertahan, menyimpan semuanya sendiri. Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, hampir mau 16. Kejadian ini pertama seumur hidup saya. Menampar anak itu kejadian pertama di saat mengajar sampai dengan sekarang ini. Kejadian perundungan saya pribadi, anak tersebut sudah berkali-kali selama 2 tahun sampai ada yang 3 tahun melakukan tindak verbal yang tidak menyenangkan terhadap saya. Dan itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi hampir anak laki-laki yang satu kelas. Sampai Selasa, 13 Januari 2026, sekitar pukul 9 pagi. Di tengah proses belajar, seorang siswa menegurnya dengan teriakan dan kata-kata yang dianggap tidak pantas. Agus masuk ke kelas, menanyakan siapa pelakunya. Bukannya klarifikasi, ia justru mendapat tantangan terbuka. Refleks, satu tamparan melayang, pertama dan terakhir sepanjang karirnya sebagai guru. Kejadiannya itu bermula dari peneguran siswa di kelas. Di saat dia belajar ada guru, dia menegurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya, dengan meneriakkan kata yang tidak pantas di saat dia belajar. Kemudian saya masuk ke kelas, saya tanyakan siapa yang memanggil saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya refleks 1 kali menampar muka dia. Nah, itulah kejadiannya awal. Masalah tak berhenti di situ. Saat jam istirahat, situasi kembali memanas. Hingga sore hari, pihak sekolah melakukan mediasi. Agus mengaku masih berusaha tenang. Bahkan ia menawarkan solusi bila murid tak lagi menginginkannya mengajar. Atau mereka sepakat mengubah sikap menjadi lebih baik. Setelah itu berlanjut sampai dengan istirahat. Dia menantang saya kembali, anak tersebut. Setelah itu bergulir sampai dengan jam 1, jam 2, sampai dengan jam 4. Kejadian itu lebih kurang. Dan terjadi mediasi sebelum ada pengeroyokan terhadap saya. Saya sudah berusaha tenang pada saat itu. Saya masih berada di dalam kantor. Dengan ada CCTV sebagai pembuktian, saya juga merekam peneriakan mereka kepada saya. Kemudian pada saat mediasi, saya mengajukan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan mereka meminta saya meminta maaf untuk hal yang tidak saya lakukan. Kemudian saya memberi alternatif kepada mereka. Satu, membuat petisi kalau seandainya mereka tidak menginginkan saya lagi untuk mengajar di sana, atau kedua, mereka mengubah perangai mereka menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Tapi suasana kian tak terkendali. Saat berada di kantor sekolah bersama komite, pengeroyokan terjadi. Bukan hanya satu angkatan, melainkan siswa kelas 1, 2, dan 3. Kejadian itu terekam video dan viral. Setelah mediasi di lapangan itu, saya menyampaikan itu, saya diajak komite masuk ke ruang kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada videonya, ini sudah viral mungkin. Kemudian juga setelah itu, di masa saya tenang di dalam itu pengeroyokan, tetap terjadi hal-hal yang ricuh. Potongan gambar memperlihatkan Agus mengejar siswa sambil membawa alat pertanian. Publik bereaksi keras. Namun Agus menjelaskan, itu bentuk bertahan. Peralatan tersebut memang tersedia di SMK Pertanian tempat ia mengajar. Ia mengaku hanya ingin menggertak agar situasi bubar. Faktanya,
ia justru dilempari batu dan benda keras. Bagi Agus, ini bukan soal satu hari, ini akumulasi perundungan bertahun-tahun. Ia merasa sudah melewati batas kewajaran sebagai manusia. Di tengah viralnya kasus ini, Ketua OSIS muncul memberi klarifikasi. Ia meminta maaf kepada pihak sekolah, bukan kepada Agus, bahkan menuding sang guru kerap menindas murid. Baiklah, di sini saya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur dan perwakilan dari siswa-siswi ingin menyampaikan permintaan maaf terhadap instansi yang sudah terlibat terhadap masalah ini, dan dengan tersebarnya video pengeroyokan terhadap guru, saya juga meminta maaf karena hal tersebut terjadi karena oknum tersebut sering menindas kami di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Kami hanya ingin beliau dipindahkan ke tempat yang lain karena kami merasa tidak nyaman jika beliau masih ada di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Sekian, terima kasih. Jamin ya, tidak ada lagi demo atau gimana ya? Siap, saya Ya, selaku Ketua OSIS ya, minta tolong ya, jangan ada lagi keributan-keributan ke depannya, apalagi melaksanakan demo-demo ya. Siap. Apabila ada sesuatu hal yang memang undang-undang, silakan sampaikan kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua dan terakhir kepada pihak kepolisian ya. Oke Dede ya. Tuduhan itu dibantah tegas. Agus menyebut tak pernah memaksa, semua tugas bersifat sukarela. Kini, Agus berharap ada jalan tengah. Laporannya sudah sampai ke Dinas Pendidikan. Ia hanya ingin masalah ini diselesaikan secara adil. Rencana kesini tentu saya sebagai bawahan dinas, saya induknya di Dinas Pendidikan. Saya kalau tidak mengadu ke sini, kemana lagi? Langkah awal yang saya harus lakukan adalah mengadukan permasalahan ini ke pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan ini. Karena walau bagaimanapun saya adalah bagian dari Dinas Pendidikan. Mereka harus tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di lapangan. Jadi awal langkah pertama kami berembuk di rumah sepakat harus ke dinas sebagai bentuk saling menghormati, harga menghargai. Kami tidak langsung melakukan tindakan yang berlebihan seperti nanti mungkin karena hukum yang lebih lebar. Nah itu kan perlu pertimbangan khusus seperti itu. Ya. Baik, benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Percayakan kepada kami, TNI, Polri. Kisah ini jadi cermin pahit dunia pendidikan. Ketika rasa hormat hilang, ruang kelas tak lagi aman. Dan di balik ramainya media sosial, tersisa satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya gagal melindungi sekolah sebagai tempat mendidik, bukan melukai?